Mengapa ayahku selalu menghantuiku? Apakah ada maksud di balik kedatangannya? Keringat membasahi pelipis seorang remaja yang tengah terduduk setelah terbangun dari mimpinya. Mimpi itu, mimpi yang selalu datang tanpa ia minta dan menghantuinya setiap malam. Apa yang harus ia lakukan agar ia dapat terbebas dari mimpi itu? Remaja yang dimaksud bernama Agra Pratama, anak tunggal dari keluarga kalangan bawah yang menjadi tulang punggung keluarganya karena sang ayah telah lama meninggalkannya. Cara ia mendapatkan uang yakni dengan berjualan kue. Hingga sampai detik ini, Agra masih memikirkan mengapa mimpi itu terus muncul. Tetapi jika terus-menerus dipikirkan, hal ini semakin membuatnya pusing. Oleh karenanya, Agra inisiatif untuk beranjak dari tempat tidurnya dan bergegas membuat kue untuk berjualan. Saat membuat kue, Agra tidak sendirian. Ia dibantu oleh sang ibu. Di sela-sela kegiatannya, Agra mencoba memecah keheningan di antara mereka. Apakah ibu tidak merasakan ada hal yang janggal mengenai kematian ayah 9 tahun yang lalu? Tanya Agra. Kenapa tiba-tiba kamu menanyakan hal itu, Agra? Jawab ibu Agra dengan nada panik. Tidak. Aku hanya bertanya saja. Tapi mengapa ibu panik sekali saat aku bertanya tentang kematian ayah? Ucap Agra dengan sorot mata curiga. Suasana dapur semakin menegangkan, sehingga tiba-tiba ibu Agra mulai mengalihkan pembicaraan di antara mereka berdua. Sudah, itu lihat, kue yang ada di depanmu sudah gosong. Jangan tanya yang aneh-aneh, Agra. Di dalam pikiran Agra, ia terus bertanya terhadap dirinya sendiri mengenai ibunya yang terlihat panik akan pembicaraan ini. Mengapa ibunya mengalihkan pembicaraan? Sudahlah. Agra tak ingin ambil pusing hanya karena masalah sepele. Ketika sedang membersihkan dapur, Agra menemukan amplop yang tergeletak di lantai. Amplop tersebut berisikan surat kematian. Itulah bacaan dari surat tersebut. Sendari tadi, Agra hanya memandangi amplop itu tanpa berani membacanya. Mengapa hal ini menjadi sulit? Agra takut jika surat yang ada di dalam amplop ini memiliki kaitan dengan kematian sang ayah. Dengan penuh keberanian, Agra memberanikan diri untuk membaca surat tersebut. Ia membaca dengan sangat amat teliti. Beberapa saat setelah membaca surat itu, tanpa sadar air matanya sudah membasahi kedus pipinya. Mengetahui fakta yang tak terduga membuat Agra ragu terhadap orang lain. Tetapi tetap saja ia tidak bisa mengambil suatu kesimpulan hanya dengan satu kejadian saja. Ia tetap harus memastikan apakah surat ini benar adanya atau tidak. Malam pun tiba. Agra membaringkan tubuhnya sambil menatap langit-langit kamarnya yang kemudian membuat dirinya tertidur dengan sendirinya. Di dalam tidurnya, Agra bermimpi yang sama lagi seperti sebelumnya. Bedanya, kali ini ayah Agra datang ke mimpinya dengan keadaan menangis terseduh-seduh. Tak tega melihat sang ayah menangis, Agra berusaha bangun dari mimpinya. Kebencian serta kemarahan Agra semakin menggebu-gebu terhadap seseorang yang sudah berani membunuh ayahnya. Pagi ini, Agra berniat membicarakannya lagi kepada ibunya. Ia ingin tahu bagaimana kronologi ayahnya meninggal. Tapi, lagi dan lagi, ibunya tidak menjawab pertanyaan Agra dan terus mengalihkan pembicaraan. Ibunya tampak resah dan gelisah akan pertanyaan tersebut. Setelah mendapat pertanyaan tersebut, ibunya pergi meninggalkan Agra, tetapi Agra tidak tinggal diam. Dia berniat mengikuti ibunya secara diam-diam. Dan ternyata, ibu Agra bertemu seseorang. Mereka membicarakan banyak hal, tetapi ada satu hal yang membuat Agra seperti tersambar petir. Dia mematung mencerna pertanyaan tersebut, di mana ibunya membahas kematian ayahnya dengan orang itu. Aku harus bagaimana? Agra sudah mulai curiga. Ucap ibu Agra. Kau tenang saja. Tugasmu hanya mengalihkan pembicaraan itu dan menutupi semua. Ucap orang tersebut. Berarti
Kematian ayahnya selama ini disembunyikan oleh orang-orang, termasuk ibunya sendiri. Tapi, apakah orang tersebut juga bersangkutan? Atau orang itu dalang dari semuanya? Hari demi hari ia lakukan dengan rasa resah dan gelisah. Semakin hari semakin janggal rasanya. Ia tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali tidur, bayangan itu selalu datang menghantuinya. Dan hari ini, Agra bertekad untuk menyelesaikan semuanya. Ia akan mengikuti ibunya yang akan pergi, barangkali dia akan mendapatkan bukti lagi. Dan ternyata, ibunya menemui pria itu lagi. Tapi, kali ini mereka hanya berbicara sebentar, lalu sang pria meninggalkan ibu Agra. Alih-alih mengikuti ibunya, Agra malah berniat mengikuti pria tersebut. Setelah beberapa lama, pria itu sampai di sebuah warung. Sepertinya, pria itu berkumpul dengan teman-temannya. Weh, dari mana lu? Tanya teman pria itu, Biasa habis ketemu dia. sautnya. Belum selesai juga kasusnya. Padahal itu udah 9 tahun yang lalu. Semua udah selesai sebelum anaknya curiga lagi sama dia. Saut pria itu. Agra pun mulai berpikir, apakah dia yang dimaksud orang tersebut adalah ibunya? Tapi kemudian temannya kembali menceletuk. Salah lu juga. Kenapa ikut campur? Lu tuh gak di penjara lu. Gue benci sama dia. Jadi ya udah ikut aja. Hah? Apalagi nih? Ternyata dia yang bunuh ayah Agra. Dan ternyata ibunya juga mengetahuinya. Terlebih dia ikut menyembunyikan kebenaran ini. Kenapa dunia begitu kejam? Orang yang paling dipercaya ternyata menyembunyikan hal yang besar. Mengetahui hal itu, Agra langsung melaporkan pria tersebut ke pihak berwajib untuk diproses dan mendapatkan hukuman seberat mungkin. Pagi ini, Agra berkunjung ke makam ayahnya bersama dengan ibunya. Kini, kasus kematian ayahnya sudah menemukan titik terang. Pelaku pembunuhan sudah terungkap. Kasus ini sudah dianggap selesai. Akhirnya, Agra bisa bernafas dengan lega. Betapa bahagianya ayah Agra sudah mengetahui kasus ini sudah terpecahkan. Pasti beliau sudah tenang di alam sana. Agra hendak menaburi bunga ke makam ayahnya. Namun, belum sempat ia menaburkan bunga, ia melihat ibunya yang sedang berjongkok di depannya itu, sedang tersenyum menyeringai dengan samar, sambil melihat ke makam ayah Agra. Mengapa ibu memperlihatkan ekspresi seperti itu?